Shalom, selamat berjumpa kembali di pertemuan kita kali ini. Kita mau belajar bersama-sama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, para pendidik, para mentor di PPA AKB. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari tema yang disampaikan kepada saya, yaitu strategi pendidikan di era digital. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin ada lebih baik saya kembali memperkenalkan diri, walaupun ini bukan pertama kali saya turut melayani di PPA AKB, tapi akan lebih baik jika saya memperkenalkan diri sekali lagi. Saya Siani Astuti, saya saat ini pelayanan di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Jelarem, dan saya juga dipercaya Tuhan mengasuh sebuah PAUD gitu ya di KB Putra Mandiri di desa saya, dan saya juga kebetulan menjadi salah satu staf pengajar di STT Abdiel Ungaran. Nah, apa saja sih yang bisa kita pelajari di dalam tema strategi pendidikan di era digital? Saya pertama-tama ingin sedikit mengulas latar belakang mengapa kita perlu mempelajari hal ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa perkembangan dan perubahan zaman itu berlangsung sedemikian pesat. Ya, dari sesuatu yang semula serba manual, sederhana begitu, menjadi begitu berkembang dengan sangat luar biasa, dan ini membutuhkan tekad di dalam diri kita untuk mengikuti, mengupdate diri supaya kita tidak tertinggal oleh perubahan. Karena kita tahu bahwa segala perubahan itu merupakan sesuatu yang pasti begitu, dan segala hal pasti akan mengalami perubahan. Nah, perubahan-perubahan itu tidak hanya menyentuh bidang teknologi saja, karena ternyata perubahan-perubahan itu juga akhirnya memberi dampak, memberi pengaruh sampai ke segala sendi kehidupan, termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Nah, pendidikan tentu saja tidak hanya pendidikan yang diberikan secara umum, terlebih juga pendidikan Kristiani yang biasanya kita berikan bagi anak-anak yang kita asuh. Nah, yang perlu kita sadari bersama bahwasanya banyak di antara kita yang memiliki perbedaan atau mengalami stagnasi begitu akibat pengalaman atau pengetahuan kita yang terbatas terhadap perubahan-perubahan itu. Dan harus disadari bahwa kita ini, para pendidik, tidak bisa 100% mengejar atau mengupdate diri sedemikian rupa, karena memang pada prinsipnya harus kita sadari kita ini hadir, tidak semuanya mengalami atau natif secara iptek begitu ya. Ada beberapa di antara kita bahkan yang mengalami yang disebut gagap teknologi atau tidak terlalu paham dengan teknologi yang berkembang dan semakin maju. Nah, tetapi bagaimanapun juga sebagai seorang pendidik kita perlu mengupdate diri, membekali diri untuk semakin pantas begitu, semakin layak untuk tetap mengajar, mengasuh anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, untuk itu kita mau mempelajari bersama-sama strategi pendidikan seperti apa yang bisa kita kerjakan di era digital ini. Hal pertama yang mau kita pelajari bersama, sebelum kita membahas lebih rinci begitu ya, kita harus tahu dulu apa sih era digital itu. Kalau kita belajar berdasarkan akar katanya digital gitu ya, itu berasal dari digit, artinya angka begitu ya. Ini artinya segala sesuatu itu dikaitkan dengan data, gitu ya, dengan data, dan data itu
ada di dalam satu kumpulan data besar atau yang biasa disebut big data, dan itu tersimpan di dalam internet. Nah, digital ini dibedakan dengan analog, gitu ya. Yang analog itu serba manual, yang digital itu serba otomatis. Artinya ketika kita masuk di dalam era digital, kita sebenarnya sedang memasuki era di mana segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak lagi kita lakukan secara manual, tetapi menggunakan teknologi-teknologi yang dikembangkan, termasuk di dalamnya teknologi informasi dan komunikasi, dan itu juga penggunaan internet itu jauh lebih besar dan lebih banyak. Nah, kalau kita bicara tentang era digital ini, tentu saja kita melihat bahwa antar generasi itu ada perbedaan-perbedaan. Kalau Bapak Ibu atau saudara sekalian pernah mempelajari tentang pembagian generasi-generasi, mulai dari silent generation, baby boomer, generasi X, generasi Y, generasi Z, sekarang masuk ke generasi alpha, begitu ya. Generasi X ke sebelumnya termasuk silent generation, baby boomer, dan generasi X, mereka lahir bukan sebagai natif digital atau natif teknologi. Sehingga ketika diperhadapkan pada era digital ini, ada sebagian besar yang mengalami gagap atau kebingungan atau kesulitan untuk menyesuaikan diri. Tetapi untuk generasi Y, mereka lahir di era yang sudah maju, begitu ya, di mana komputer dan teknologi itu sudah begitu berkembang. Jadi kalau Anda termasuk generasi Y, itu lahir sekitar tahun 89 ke sini, begitu ya. Itu berarti Anda termasuk orang-orang yang beruntung karena Anda sudah paham tentang teknologi ketika Anda masih kecil. Tetapi bagi kami generasi X ke atas, termasuk saya generasi X, cukup sulit untuk menyesuaikan diri. Bukan berarti tidak bisa, tetapi cukup kesulitan. Tetapi bagaimanapun, karena kenyataan hidup kita memaksa kita untuk berkembang, berubah, maka itu tetap harus dilakukan. Jadi era digital adalah zaman atau saat, masa di mana kita menggunakan segala sesuatu yang otomatis, dan peran internet di dalam kehidupan itu sangat besar, gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang selanjutnya, apa itu strategi pendidikan? Kalau kita belajar tentang pendidikan, kita harus paham dulu ada komponen-komponen utama dan komponen tambahan di dalam pendidikan. Komponen utama untuk suatu proses itu dikatakan sebuah pendidikan, itu dua komponen utamanya adalah pendidik dan peserta didik. Dua subjek ini, baik pendidik maupun peserta didik, itu harus ada. Nah, ini komponen utamanya. Nah, sedangkan strategi pendidikan itu merupakan salah satu komponen pelengkap, gitu ya. Salah satu komponen pelengkap yang boleh ada, boleh tidak. Tetapi strategi ini cukup mempengaruhi, gitu ya, mempengaruhi keberhasilan sebuah pendidikan di dalam mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, lalu apa sih sebenarnya strategi? Kalau bicara tentang strategi, kita berbicara tentang cara, pendekatan, begitu ya. Hal-hal yang digunakan supaya tujuan dari sebuah proses itu bisa tercapai dengan baik. Itu yang namanya strategi. Jadi kalau kita bicara tentang strategi pendidikan, kita sedang berbicara bagaimana, cara seperti apa, pendekatan seperti apa, tahapan-tahapan seperti apa yang kita gunakan supaya pendidikan atau tujuan pendidikan yang kita berikan itu berhasil dicapai, tercapai dengan baik dan maksimal. Nah, sehingga kalau kita berbicara dalam hal ini, kita juga perlu mempertanyakan, lalu apa hubungannya strategi pendidikan dengan era digital? Ya, era digital, masa sekarang ini di mana segala sesuatu sudah berubah menjadi
ke arah digital begitu ya, digitalisasi, yang analog sudah mulai dibuang, yang manual-manual itu sudah mulai dikikis habis, maka perlu ada satu pendekatan yang lebih relevan begitu, yang lebih tepat, yang lebih cocok, supaya bisa tujuan pendidikan itu tercapai walaupun kondisinya sudah berubah dari zaman-zaman yang sebelum-sebelumnya. Nah, itu sebabnya kita perlu mempelajari ini. Pertanyaan berikutnya saya catat di sini, mengapa seorang pendidik perlu mempelajari strategi pendidikan? Tentu saja kita sebagai pendidik perlu menyampaikan apa yang harus kita sampaikan, baik itu materi pendidikan, tujuan pendidikan, itu harus kita sampaikan kepada para peserta didik dengan maksimal, dengan baik. Itu sebabnya kita membutuhkan cara-cara tertentu, pendekatan-pendekatan tertentu, supaya apa yang mau kita sampaikan itu benar-benar bisa sampai tepat sasaran, gitu ya. Sehingga kita perlu mempelajari apa yang namanya strategi pendidikan. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apa saja strategi pendidikan yang dapat diimplementasikan di era digital? Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, tidak semua strategi pendidikan itu bisa diterapkan di semua tempat, di semua waktu, di semua usia, gitu ya. Ada beberapa strategi pendidikan yang bisa dikatakan konvensional, ada juga strategi pendidikan, saya lebih suka menggunakan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang konvensional dan yang modern atau kekinian, begitu ya. Yang konvensional saya bisa sebutkan metode ceramah, gitu ya, metode ceramah atau seminar. Biasanya jarang sekali menggunakan media-media, begitu ya. Hanya dia berbicara satu arah dari pendidik ke peserta didik. Nah, ini adalah cara konvensional. Pendekatannya adalah teacher center, jadi berpusat pada guru. Segala sesuatu dikerjakan oleh guru, kemudian para peserta didik itu hanya menerima saja. Metode ini juga disebut sebagai metode banking, di mana hanya diisi saja begitu ya, seperti kita menabung ke dalam celengan gitu ya. Kita memasukkan uang sebanyak mungkin begitu. Dan itu sebenarnya metode yang konvensional. Metode ini cocok saat kita mau memberikan sebuah pembiasaan kepada peserta didik kita. Misalnya kita mau mengajarkan mereka kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Kita akan mengulang-ulang itu, gitu ya. Mengingatkan lagi. Jadi berpusat pada kita dan kita memberikan dorongan-dorongan atau perintah-perintah seperti itu. Tetapi untuk di era digital itu sangat sulit kita lakukan. Kenapa saya katakan sangat sulit kita lakukan? Karena media informasi, teknologi informasi dan komunikasi itu ada di tangan anak-anak, ada di tangan para peserta didik kita. Di mana ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita pelajari selama ini, bisa jadi mereka bisa menemukan di gadget mereka, di alat yang mereka punya, di smartphone mereka, hanya dalam hitungan detik. Sehingga kalau kita memaksakan diri menggunakan metode banking, gitu ya, atau strategi banking, atau strategi ceramah ini akan terkesan sangat membosankan bagi mereka. Bisa jadi mereka online menonton kita, begitu ya, rekaman kita, tetapi mereka asik sendiri, searching sendiri, mereka asik berselancar sendiri di dunia maya sambil memegang HP-nya, begitu. Artinya metode ini sangat tidak tepat. Lalu apa sih yang tepat, gitu ya? Saya ada beberapa alternatif, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Jadi saya tidak bisa menyebutkan semua, tetapi ada beberapa alternatif strategi pembelajaran yang bisa kita gunakan di
era digital ini. Strategi yang pertama adalah Project Based Learning atau PBL. Apa itu Project Based Learning? Project Based Learning adalah pembelajaran berbasis pada proyek. Jadi kita bisa memberikan tugas atau sebuah proyek kepada para peserta didik. Mereka melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu begitu ya. Dan itu mereka bisa lakukan secara berkelompok, 2 atau 3 orang. Misalnya membuat percobaan pencampuran warna misalnya. Ini paling sederhana. Ini bisa dilakukan untuk anak usia 3-5 tahun atau sampai 6-8 tahun. Ini bisa dilakukan. Misalnya pencampuran warna. Jadi kita berikan contoh begitu ya. Contoh silahkan dikerjakan. Mungkin kita bisa memberikan pertanyaan apa yang terjadi kalau warna biru dicampur dengan warna kuning. Nah, itu nanti jawaban diberikan setelah mereka melakukan proyek ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, selain project based learning, kita juga bisa menggunakan strategi problem solving atau pemecahan masalah. Bapak Ibu jangan berpikir anak-anak kecil itu tidak tahu bagaimana cara memecahkan masalah. Kita justru perlu melatih mereka berpikir kritis, berpikir kreatif supaya mereka bisa memecahkan masalah-masalah sederhana, masalah-masalah kecil begitu ya. Sehingga itu melatih kemampuan mereka, melatih kompetensi mereka sehingga kelak mereka akan lebih piawai, lebih ahli di dalam pemecahan masalah. Nah, strategi ini bisa kita berikan dengan memberikan sebuah kasus-kasus yang sederhana disesuaikan dengan usia mereka, dan para peserta didik dipersilahkan mencari pemecahan masalahnya. Nah, contohnya kita bisa memberikan satu kasus misalnya, kalau seorang anak hanya memiliki telur dan tepung dan minyak, apa yang bisa dilakukan supaya dia bisa makan? Nah, itu cara-cara sederhana yang bisa mereka kerjakan, bisa mereka lakukan begitu ya, di rumah dengan bahan-bahan yang sederhana, dan mereka bisa men-sharekan itu baik melalui video atau dengan laporan ya, dengan laporan berupa cerita mereka, tidak harus ketika mereka memproses itu. Nah, itu termasuk bisa masuk di dalam 2, project bisa masuk, problem solving juga bisa masuk. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, ini yang sudah diterapkan di sekolah-sekolah, di kurikulum 2013, ini strategi ini sangat menonjol, sangat ditonjolkan. 2 strategi di depan juga dilakukan di kurikulum 2013. Dan strategi yang ini merupakan strategi yang paling menonjol, yaitu strategi saintifik. Saintifik ini merupakan sebuah strategi di mana anak itu menggali atau mencari apa yang ditugaskan, gitu ya. Nah, strategi ini bisa kita terapkan kepada peserta didik dengan sangat baik. Kenapa? Karena mereka memiliki gadget itu. Jadi kita bisa mengajak mereka berpikir, misalnya seperti saat ini saya ketika memastikan begitu ya, memastikan kata yang saya pahami ini benar, saya searching di internet begitu ya. Nah, kita bisa memberikan kepada anak-anak, kepada peserta didik itu, apa yang bisa kamu ketahui tentang, misalnya tentang otomatis itu apa artinya, begitu ya? Itu bisa kita berikan. Nah,
tentu saja harus disesuaikan dengan tingkatan usianya, begitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ini bisa diberikan ketiga strategi ini bisa diimplementasikan atau dilaksanakan di semua usia? Jawaban saya iya, bisa. Tergantung bagaimana pinter-pinternya kita, gitu ya. Bagaimana cara kita untuk memberikan tugas-tugas kepada mereka dengan materi yang disesuaikan dengan usia mereka. Jadi jangan dihajar gitu ya, jangan disamaratakan, karena kita perlu memastikan bahwa yang kita berikan itu sesuai dengan usia mereka. Nah, untuk mempelajari usia, saya pikir perlu dibicarakan di tempat lain, pembagian-pembagian, dan saya pikir di PPA kita sudah pernah dibekali tentang tugas-tugas perkembangan, dan itu yang perlu kita sesuaikan, begitu ya. Dan jangan lupa, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau di PPA mengusung holistik integratif di dalam pembelajarannya, maka ketiga strategi yang saya tawarkan ini benar-benar bisa dilaksanakan dalam kerangka holistik integratif. Jadi kita bisa dapat semua aspek perkembangan, begitu ya, baik intelektual atau kognitif, lalu fisik, sosioemosional maupun spiritual, itu bisa kita cakup semuanya di dalam satu proses pembelajaran dengan strategi-strategi ini. Nah, saya kira keterbatasan ruang kita tidak memungkinkan ada tanya jawab, tetapi Bapak Ibu Saudara bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saya, baik via email maupun melalui WhatsApp. Bisa dicatat nanti di bawah ya, nanti akan dicantumkan alamat email saya dan WhatsApp saya. Saya akan berusaha menjawab sebisa saya, semampu saya, supaya proses belajar bersama kita ini bisa berjalan lebih maksimal, memperoleh hasil yang lebih maksimal. Doa saya, apa yang saya sampaikan benar-benar bermanfaat bagi Bapak Ibu saudara sekalian untuk semakin memajukan pendidikan dimanapun Tuhan menempatkan kita sekalian, dan kita bisa semakin hari semakin memberikan sumbangsih bagi hormat serta kemuliaan nama Tuhan dengan membawa anak-anak kepada kesuksesan menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, salam dari saya. Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga kesehatan.